menjamin keamanan dan meyakinkan saksi dan korban demi pengungkapan kejahatan. Izinkan pertama-tama kami ingin menyampaikan batasan atau pengertian yang kami pergunakan berkaitan dengan judul dari tema ini. Mengenai pengertian dari strategi, kami merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online yang di sana diartikan bahwa strategi itu merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Berdasarkan definisi ini, kami mengambil beberapa kata penting. Ada 4. Ya. Yang pertama adalah tentang rencana kegiatan yang cermat. Yang kedua mengenai rencana kegiatan yang sesuai dengan tugas dan wewenang organisasi, dalam hal ini adalah LPSK. Yang ketiga adalah menjamin keamanan dan meyakinkan saksi dan korban, serta yang keempat adalah mengungkap kejahatan. Kami memaknai bahwa menjamin keamanan dan meyakinkan saksi dan korban ini sebagai sasaran antara, sedangkan sasaran endingnya adalah pengungkapan suatu kejahatan. Lanjut. Baik, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, izinkan saya memaparkan mengenai kegiatan-kegiatan LPSK sebagai upaya di dalam menjamin keamanan dan meyakinkan saksi dan korban dalam pengungkapan kejahatan. Ada 6 kegiatan yang selama ini dijalankan oleh LPSK. Pertama, perlindungan hukum, kedua, perlindungan fisik, ketiga, pendampingan dalam proses hukum, keempat, pendampingan psikologis, kelima, bantuan medis dan rehab psikososial, keenam, program perlindungan lainnya. Nah, mengenai perlindungan hukum, rujukan utama yang kami pakai adalah pasal 10 dan pasal 10A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ini intinya adalah mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban yang tidak diperkenankan untuk dilakukan kriminalisasi, itu pasal 10, sedangkan pasal 10A itu mengenai perlindungan terhadap justice collaborator. Nah, inti dari perlindungan hukum ini adalah bahwa melalui pemberian perlindungan hukum oleh LPSK, maka saksi dan korban yang dilindungi itu akan merasa lebih aman, akan dapat merasa lebih yakin di dalam mengungkapkan keterangan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Nah, contoh kecil di dalam perlindungan hukum ini adalah misalnya apa yang LPSK lakukan ketika harus mendampingi suatu kasus mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Nah, dalam konteks ini saksi dan korban mengalami kriminalisasi dan atas dasar perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK, kriminalisasi itu dapat dihentikan. Kemudian perkara yang dilaporkan oleh saksi dan korban itu dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Yang kedua tentang perlindungan fisik. Perlindungan fisik diberikan oleh LPSK jelas sekali dalam rangka untuk memberikan rasa keamanan, khususnya keamanan secara fisik. Dalam prakteksnya, Bapak Ibu yang kami hormati, perlindungan fisik ini dapat LPSK lakukan melalui penempatan di rumah aman, melalui pengamanan melekat, melalui pengamanan berjarak dan monitoring, dan sebagainya. Kami ingin menyampaikan contoh kasus
dalam perlindungan fisik ini, misalnya adalah perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban yang berkaitan dengan perkara TPPO yang terjadi di Langkat yang saat ini sedang berjalan. Saksi dan korban yang mendapat perlindungan LPSK dalam konteks TPPO ini sungguh mengalami rasa takut, mengalami rasa tidak aman karena selalu dicari oleh pendukung-pendukung tersangka. Nah, dalam rangka memberikan perlindungan fisik, LPSK kemudian harus merelokasi beberapa saksi dan korban dari tempat tinggalnya di suatu tempat yang sifatnya rahasia. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, sampai hari ini, para saksi dan korban yang dilindungi itu bisa tetap hadir di persidangan untuk menyampaikan kesaksiannya. Pendampingan dalam proses hukum ini diberikan oleh LPSK, utamanya adalah untuk pendampingan selama proses hukum melalui pemberian nasihat hukum. Bapak Ibu yang kami hormati, profiling orang yang dilindungi oleh LPSK itu sangat beragam. Ada terlindung yang memang punya pengetahuan mengenai hukum dan pengetahuan, atau kami boleh sebut sebagai melek hukum dan pengetahuan, tetapi ada juga orang yang dilindungi LPSK yang kurang melek hukum, bahkan memang tidak paham hukum. Bagi mereka yang seperti ini, menghadapi proses hukum adalah sebuah tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, seringkali LPSK harus melakukan simulasi kepada beberapa terlindung ketika persidangan akan berjalan, supaya para terlindung itu menjadi paham tentang prosesnya seperti apa yang tidak boleh diucapkan, dan apa yang boleh diucapkan selain hanya kebenaran dan sesuatu yang dia lihat sesuai dengan duduk perkaranya. Pendampingan psikologis utamanya ini ditujukan untuk memulihkan trauma dan menyiapkan mental saksi dan korban agar siap dalam bersaksi. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan profiling LPSK terhadap korban, banyak korban dan saksi yang sesungguhnya itu juga takut berjumpa langsung dengan pelakunya atau tersangkanya ketika di persidangan. Nah, mereka ini butuh penguatan psikologis. Mereka ini butuh diyakinkan bahwa kesaksiannya sangat diperlukan untuk mengungkap kejahatan. Program yang lain adalah bantuan medis, psikososial, dan program perlindungan lainnya seperti restitusi dan kompensasi. Lanjut. Pimpinan sidang dan anggota yang kami hormati, kaitan antara kegiatan LPSK dan pengungkapan kejahatan secara singkat dapat kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan LPSK yang diberikan yang namanya adalah program perlindungan terhadap mereka yang dilindungi LPSK itu akan memberikan kepada saksi dan korban itu terjamin keamanannya dan juga memiliki keyakinan di dalam bersaksi atau memberikan keterangan, dan dampak dari saksi dan korban yang merasa aman, yang lebih yakin dalam bersaksi, kemudian saksi dan korban itu bersama-sama dengan aparat penegak hukum dapat membongkar kejahatan atau pengungkapan kejahatan menjadi dapat terlaksana. Tadi sudah kami sampaikan beberapa kasus, misalnya adalah pendampingan LPSK, perlindungan LPSK terhadap perkara Kereng Langkat, terhadap perkara di Jombang, dan juga yang Bapak Ibu sekalian anggota Dewan sudah ketahui, pendampingan LPSK terhadap justice kolaborator atau saksi pelaku dalam konteks Barada Eliezer.
Lanjut. Pimpinan sidang dan anggota yang kami hormati, tiba kami menjelaskan tentang kebijakan LPSK di dalam pelaksanaan program perlindungan. Secara umum, kebijakan LPSK dapat kami sampaikan dalam 3 poin besar. Pertama adalah bekerja sama dengan semua pihak terkait, dalam hal ini adalah kementerian lembaga terkait, DPR, stakeholder yang terdiri dari masyarakat sipil, universitas, organisasi profesi, NGO, dan sebagainya. Nah, bekerja sama dengan semua pihak terkait, ini menguatkan LPSK untuk saling berbagi sumber daya. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga. Bapak Ibu yang kami hormati, LPSK merasa bahwa pengembangan organisasi dan penguatan SDM serta anggaran LPSK perlu terus dilakukan dalam rangka mengikuti harapan publik yang semakin besar terhadap LPSK di dalam menghadirkan keadilan bagi saksi dan korban. Kebijakan ini dirumuskan oleh LPSK dalam rangka merespon tantangan, di mana tantangan umumnya adalah bahwa kapasitas dan kapabilitas LPSK belum sebanding dengan harapan publik yang semakin tinggi, khususnya saksi dan korban, yang tergambarkan dari jumlah permohonan perlindungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Oke, baik Pak. Kami sudah dapat semua Pak ya, dan waktu kebetulan memang sudah habis. Amin. Ya, ada beberapa pertanyaan sebelum ke teman-teman ya, dari saya pribadi. Ya, pertama Pak, kan Bapak sudah di LPSK Pak ya sekarang. Ya, saya ingin bertanyakan dinamika yang Bapak temui selama ini, adakah misalnya warga masyarakat yang sudah mendapatkan perlindungan hukum tadi, tetapi tetap dikriminalisasi, quote and quote. Jadi proses hukum terhadap dia tetap berjalan walaupun sudah mendapat perlindungan dari LPSK. Seperti apa Bapak mensikapi kasus tersebut? Yang kedua, kami ada titipan dari rekan-rekan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, ya, ini teman-teman LSM. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak terkait PP nomor 7 tahun 2018? Ya. Apakah harus kembali disesuaikan dengan peraturan terkait dengan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban yang selama ini ada? PP 7 2018. Yang kedua yang kerap menjadi keluhan Pak adalah lamanya pengambilan keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan perlindungan atau bantuan yang diajukan korban yang harus menunggu sidang paripurna. Kadang-kadang sidang paripurnanya kelamaan. Nah, itu banyak keluhan dari masyarakat yang disampaikan melalui rekan-rekan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, berikutnya mungkin sayap kanan kiri ya, Pak Iksan paling kiri. Silakan Pak Iksan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3. Saya hanya ada satu pertanyaan Pak Ketua. Ini kan dalam makalah Bapak nyampaikan bahwa dalam solusi yang ditawarkan adalah LPSK membuat perjanjian atau MOU dengan pihak kepolisian Pak, atau APH. Nah, selama ini kan sudah ada juga Pak, ini perjanjian tersebut atau koordinasi dengan kepolisian, MOU tersebut dengan pihak kepolisian. Bagaimana respons dari pihak kepolisian, karena ini kan yang tadi sampaikan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban ini benar-benar menjadi prioritas. Yang saat ini kan kita banyak dengar juga bahwa kesulitannya banyak juga Pak, yang tadi juga sudah disampaikan. Jadi bagaimana perkembangannya Pak untuk ke depan berdasarkan pengalaman sekarang ini, jika Bapak seumpamanya terpilih kembali menjadi komisioner LPSK. Terima kasih pimpinan.
Berikutnya Pak Dipo. Makasih pimpinan. Saya langsung aja ya ke Pak Anton. Pak Anton kalau nggak salah incumbent ya. Saya ada beberapa hal Pak Anton. Pertama, menurut pandangan Bapak, tantangan utama apa yang dihadapi oleh LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberian perlindungan pada saksi dan korban? Terus ada kasus apa yang paling berat yang pernah Bapak tangani? Itu saya ingin tahu, terutama kasus-kasus yang apa yang menarik perhatian umum Pak ya, yang Bapak sebutkan tadi juga. Terus hingga saat ini Pak, LPSK kan hanya memiliki beberapa kantor perwakilan di daerah-daerah. Itu strategi apa yang Bapak lakukan untuk menjangkau penanganan apa kasus-kasus yang di daerah-daerah yang pelosok-pelosok itu Pak? Itu kan apa ya, kan dengan keterbatasan jumlah juga Pak ya, anggaran apa semua, bagaimana strategi Bapak supaya itu bisa tertangani yang membutuhkan apa perlindungan dari LPSK. Terus yang terakhir Pak, dalam beberapa kasus biaya restitusi dan kompensasi yang dilakukan penilaian LPSK sering tidak dikabulkan oleh majelis hakim, ya kan? Itu contoh kayak Mario Dendi, Bapak ngajukan apa 120, ternyata hakim cuma menganukan apa sekitar 25 miliar. Nah itu bagaimana Bapak melihat kasus-kasus seperti itu? Sekian dari saya. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya Pak Wayan, silakan Pak Wayan. Saya langsung saja, Pak Antonius. Sebelum ini, saudara sebagai wakil ketua di LPSK ya, saya ingin dapat gambaran. Selama saudara bertugas selama 5 tahun ya di sana ya, kalau dilihat dari undang-undang yang mengatur keberadaan LPSK, bagaimana pandangan pengamatan saudara? Apakah masih ada yang belum sempurna? Lalu setelah saudara terjun di sana dengan berbagai personil yang sudah dites secara serius, apakah ada juga hambatan dari kerja-kerja personil, pimpinan dan anggota LPSK di sana? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kalau dari segi perundang-undangan dan personil lalu ada masalah? Saya ingin saudara gambarkan dengan jujur masalah perundang-undangan dan personil itu, apa plus minusnya, dan terakhir apa terobosan yang saudara akan lakukan. Kan saudara sudah menjadi wakil, kok sekarang lagi ngelamar. Mestinya kan kalau saudara sudah kerja maksimal pada waktu kemarin ini, segala sesuatu yang menjadi pikiran saudara kan bisa diwujudkan. Dan jika ada yang belum terwujud, apa masalahnya gitu. Dan bagaimana cara saudara akan mewujudkan keinginan-keinginan itu. Sekali lagi, yang paling penting kalau saudara tidak punya terobosan, saudara sudah 5 tahun di sana, masih juga mau ngelamar, untuk apa saudara ngelamar? Saudara nanti dianggap sebagai pencari kerja. Berikan keyakinan kepada kami bahwa saudara layak lagi untuk dipilih kembali sebagai anggota LPSK. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Wayan. Berikutnya Saudara Supriyansa. Terima kasih pimpinan Bapak Dr. Habibur Rahman. Saya hormati pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Anton, Pak Antonius Wibowo. Pertama, saya melihat makalah yang telah dibuat Pak Anton, strategi yang diterapkan LPSK dalam memberikan jaminan keamanan dan meyakinkan para saksi dan korban untuk dapat memberikan keterangan guna membantu aparat penegak hukum mengungkap sebuah kejahatan. Ini meskipun memang tulisannya agak simpel, namun saya bisa memahami
tujuan dan harapan yang telah digariskan di dalam makalah ini. Namun tentu saya akan memberikan pertanyaan sedikit Pak Anton terkait solusi yang ditawarkan tadi ini pada halaman 3 ini, yaitu kalau melihat dari solusi yang Bapak tawarkan dari 3 poin ini, maka saya tertarik di poin ketiga dalam merespon tantangan pemberian PAP LPSK senantiasa memperkuat kuantitas dan kapasitas LPSK. Nah, terkait dengan itu, saya melihat pada tahun 2019 kasus yang masuk itu kurang lebih 5.233 kasus kekerasan seksual ya. Dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 6.800-an lebih, yaitu 6.872 kasus. Namun pendampingan yang telah diberikan oleh LPSK, kalau menurut data yang saya baca, termasuk dari yang disampaikan oleh lembaga swadaya di luar dan laporan LPSK sendiri, yaitu hanya 507 orang saja di tahun 2019 dan 533 orang di tahun 2020 dari 6.000 lebih kasus. Nah, ini kan jumlah yang sangat jauh sekali yang telah diberikan. Apa kendala kira-kira yang dihadapi oleh LPSK sehingga terlalu banyak menerima pengaduan seperti ini, tetapi yang didampingi hanya sepersekian persen saja? Adakah kendala yang dihadapi itu? Kalau ada kendala yang dihadapi terkait dengan teknis, terkait dengan hubungan antar lembaga misalnya, katakanlah tadi disinggung oleh Pak Wayang menyatakan bahwa bagaimana hubungan dengan kepolisian yang memberikan perlindungan. Adakah kendala? Kalau ada kendala, seperti apa kendalanya? Misalnya supaya kita bisa mengetahui di mana titik-titik lemahnya LPSK ini. Karena ada harapan besar di luar ini, di tengah-tengah masyarakat, bahwa kehadiran LPSK ini adalah menghilangkan keraguan dan ketakutan orang-orang untuk memberikan kesaksian, terutama kepada korban. Karena banyak orang mengalami masalah, tetapi yang dia pikirkan, bagaimana nasib saya, bagaimana hidup saya ketika saya memberikan kesaksian di hadapan persidangan misalnya, lalu dia tidak dilindungi. Ini yang membuat ketakutan orang-orang. Dia tahu, dia melihat, dia mendengarkan, tetapi dia mengatakan saya tidak melihat dan tidak mendengarkan. Kenapa? Karena dia ketakutan sekali, Pak Anton. Nah, tentu ini menjadi tantangan kita di LPSK, menghadirkan sebuah desain, menghadirkan sebuah strategi yang baik dalam rangka menjawab kepada masyarakat bahwa ini loh yang kami lakukan dan tidak ada yang diperlakukan seperti itu jika Anda memberikan kesaksian. Itu satu, Pak Anton. Kedua, kasus-kasus kita melihat bukan hanya terjadi kepada masyarakat yang umum yang kita lihat, tetapi banyak juga kekerasan seksual terjadi kepada orang-orang bisa dikatakan adalah sebagai penyandang disabilitas. Nah, LPSK tentu ini menjadi tantangan. Apakah LPSK dari jajaran yang ada ini sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi misalnya penyandang disabilitas jika mendapatkan kekerasan dari luar? Apa yang telah dilakukan? Dan kita punya tadi data-data yang begitu banyak. Jangan-jangan data yang tidak didampingi itu
adalah bagian daripada itu, adalah penyandang disabilitas. Apa masalah yang kita hadapi di LPSK, kekurangan seperti apa, termasuk LPSK ada di tingkat daerah. Harus dibarengi dengan kesiapan, harus dibarengi dengan kemampuan. Kalau perlu, kita merekrut di daerah-daerah sana, semua wilayah yang mengerti tentang bahasa-bahasa penyandang disabilitas untuk memudahkan komunikasi dengan mereka. Ini perlu dipikirkan Pak Anton. Sebagai Pak Anton sebagai pihak LPSK dan salah satu unsur pimpinan di sana, saya melihat bahwa setelah mendengarkan tadi ini penjelasan Bapak dengan baik, saya kira saya menganggap bahwa besar harapan saya Bapak akan kembali ada di sana setelah mendengarkan tadi ini. Saya kira begitu pimpinan. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Rizka, silakan Siti Nuriska. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati pimpinan serta rekan Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Antonius. Pertanyaan saya simpel saja Pak. Menurut saudara, apa saja kelemahan LPSK saat ini dan bagaimana Anda memberikan strategi terkait kelemahan tersebut? Lalu yang kedua, terkait TPPO nih Pak, yang saat ini sedang heboh-hebohnya Pak. Contoh di Jerman, program magang variant job yang memakan korban sekitar 1.047 mahasiswa. Jika Anda terpilih kembali, langkah apa yang akan dilakukan untuk memitigasi berbagai modus TPPO yang terus berubah-ubah? Lalu selanjutnya, menurut saudara, seperti apa idealnya perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dan korban? Dalam kasus seperti apa saja Pak, jaminan perlindungan tersebut dapat diberikan penjelasan? Terima kasih pimpinan. Sekali lagi Pak Nurdin. Terima kasih pimpinan. Sedikit ya satu Pak Anton. Salah satu sasaran strategis yang ini dicapai LPSK tahun 2024 ialah terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi korban yang berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Langkah konkret apa yang akan calon lakukan selain pembentukan perwakilan SPK di daerah agar perlindungan pemenuhan saksi dan korban dapat menjangkau pelosok negeri, disesuaikan dengan anggaran yang sekarang ini diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, monggo. Oke, silakan Pak Antonius direspon. Jadi kalau ada yang pertanyaan yang sama disatukan saja jawabannya ya. Oke, silakan. Baik. Terima kasih pimpinan sidang. Izinkan kami menjawab satu persatu urut dari sesuai dengan catatan saya. Pertama, pertanyaan dari Bapak Habibur Rahman F. Gerindra, mohon maaf, Dr. Habibur Rahman SH MH F. Gerindra. Ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana respon LPSK berkaitan dengan kriminalisasi terhadap saksi dan atau korban yang sudah dilindungi oleh LPSK. Maka respon LPSK adalah LPSK mengajak kepada APH itu untuk kembali kepada norma yang ada di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Jungto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sesuai dengan norma yang ada di sana, maka kita semua diharapkan bahwa kriminalisasi itu tidak terjadi. Kalaupun itu terjadi karena perkara lain, maka itu harus ditunda terlebih dahulu prosesnya sampai menunggu perkara yang saksi dan korbannya menjadi saksi dan korban itu diputus dan berkekuatan hukum
tetap. Yang kedua, berkaitan dengan pandangan kami pribadi terhadap PP nomor 7 tahun 2018, ini yang berkaitan dengan kompensasi dan bantuan untuk saksi dan korban perkara terorisme. Nah, secara umum pandangan kami adalah untuk kompensasi korban terorisme, pada saat ini LPSK sedang melakukan usaha untuk judicial review Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para korban yang belum mendapatkan kompensasi karena merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, permohonan kompensasi itu dibatasi paling lambat adalah 3 tahun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Proses itu sekarang sedang berjalan dan tinggal menunggu kesimpulan dan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, tentang lamanya pengambilan keputusan oleh LPSK terhadap permohonan perlindungan yang masuk. Pimpinan sidang dan Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam regulasi internal LPSK dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, kami sebetulnya dibatasi kepada norma bahwa keputusan itu sudah harus diberikan paling lambat 1 minggu. Nah, sebetulnya norma ini adalah tantangan yang besar sekali bagi LPSK. Namun demikian, LPSK tetap berusaha untuk bisa memenuhi tantangan itu. Nah, adapun tentang kelambatan dalam tanda kutip pengambilan keputusan itu, memang dalam beberapa hal LPSK menjumpai bahwa permohonan yang disampaikan oleh pemohon itu dokumennya sangat minim, jadi hanya disampaikan saja, misalnya melalui WhatsApp, dan tidak ada dokumennya, sehingga kemudian LPSK harus mengontaknya dan harus melakukan investigasi atau penelaahan sesuai dengan peraturan LPSK tentang permohonan perlindungan. Tapi kami sepakat dengan kritik itu bahwa ini LPSK harus melakukan terobosan untuk bisa mempercepat keputusan LPSK terhadap permohonan perlindungan saksi dan korban. Izin berpindah pada pertanyaan nomor 2 yang disampaikan oleh Bapak Iksan Sulistyo dari FPDIP. Pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana respon pihak kepolisian berkaitan dengan ajakan bekerja sama dengan LPSK dalam kaitannya dengan perlindungan saksi dan korban. Nah, dapat kami sampaikan bahwa respon secara umum adalah baik, Pak Iksan. Nah, sedangkan yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana LPSK bersama-sama dengan semua jajaran kepolisian sampai di tingkat bawah misalnya menyamakan perspektif misalnya. Khususnya adalah perspektif mengenai korban misalnya. Nah, ini perlu dilakukan terus-menerus, Pak Sulistyo, bersama-sama dengan kepolisian, supaya jajaran kepolisian sampai tingkat bawah mempunyai modal yang cukup tentang perspektif korban yang semestinya. Izin pindah kepada pertanyaan nomor 3 dari Bapak Dipo Nusantara Pua Upa SHMKN FPKB. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan. Pertama, mengenai tantangan utama yang dihadapi oleh LPSK di dalam menyelenggarakan perlindungan pada saksi dan korban. Secara implisit tadi sudah disampaikan, salah satu tantangannya adalah tentang perspektif yang belum sama pada diri
APH mengenai korban. Ini belum merata dan perlu terus diusahakan bersama-sama dengan LPSK. Tantangan yang lain tadi sudah kami sampaikan, yaitu bahwa harapan publik terhadap LPSK, khususnya publik yang merupakan saksi dan korban, terus tinggi. Antara lain ini terbukti dari permohonan perlindungan yang terus naik, dan secara khusus bisa kami ambilkan contoh misalnya berkaitan dengan para saksi dan korban tindak pidana perbankan yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang misalnya, yang bentuknya adalah misalnya adalah populer dengan istilah maaf saya lupa, misalnya Viral Blast, kemudian Koperasi Indosuria, ya. Itu permohonan perlindungan ke LPSK sangat banyak sekali, jumlahnya ribuan, dan belum seimbang dengan jumlah personil LPSK. Pertanyaan kedua dari Pak Dipo adalah mengenai kasus berat apa yang pernah saya alami selama 5 tahun kami bekerja di LPSK. Sebetulnya ada cukup banyak, Bang Dipo. Tadi sudah saya sampaikan, antara lain adalah misalnya kasus kareng manusia di Langkat. Kasus ini sebetulnya tindak pidananya tidak hanya satu, ada tindak pidana korupsi di sana, ada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, ada juga tindak pidana TPPO-nya di sana. Kemudian juga kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Jawa Timur, misalnya di Jombang, juga di Jawa Timur, misalnya di sekolah SPI. Kasus-kasus lain cukup banyak, Bang, yang ada di dalam laporan tahunan LPSK. Kemudian pertanyaan ketiga adalah mengenai apa strategi LPSK berkaitan dengan pembentukan kantor perwakilan. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah, pada tahun ini LPSK mendapat izin untuk membuka kantor perwakilan di 3 tempat, ada di NTT, ada di Jawa Timur, dan ada di Jawa Tengah. Nah, ini akan menambah kantor perwakilan yang sudah ada, 2, satu ada di Jogja, satu ada di Sumatera Utara. Nah, bagaimana strategi LPSK mengingat keterbatasan anggaran berkaitan dengan pembentukan kantor perwakilan? Nah, LPSK sudah melakukan terobosan pada tahun yang lalu dan 2 tahun yang lalu, yaitu mengenai pembentukan sahabat saksi dan korban. Ini diambil dari teori mengenai community based protection. LPSK telah berhasil mengukuhkan kurang lebih 550 anggota SSK yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di 7 wilayah, antara lain ada di NTT, ada di Jawa Barat, ada di Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Nah, kami yakin dengan pemanfaatan SSK yang tersebar di 7 wilayah tadi, maka kehadiran LPSK di daerah akan bisa menjadi semakin cepat untuk memenuhi harapan publik yang semakin besar. Lanjut pindah ke pertanyaan yang keempat, masih dari Bapak Dipo Nusantara. Apa pandangan saya terhadap putusan restitusi yang berkaitan dengan Mario Dandi? Bapak, kami harus akui bahwa hakim memang mempunyai kemerdekaan, mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan seberapa besar restitusi yang bisa dikabulkan untuk suatu permohonan yang nilainya dihitung oleh ahli restitusi LPSK. Berdasarkan regulasi yang ada, memang pengajuan restitusi di persidangan itu pembuktiannya juga akan didasarkan kepada alat bukti yang diajukan di persidangan itu. Dalam kaitannya dengan restitusi Mario Dandi, di sini ada gap yang berkaitan dengan standar pemulihan
medis korban. Nah, pada waktu itu sebetulnya LPSK sudah berusaha untuk meminta opini dari rumah sakit, mohon maaf saya sebut plat merah, untuk memperhitungkan tentang seberapa besar kira-kira ganti kerugian untuk rehabilitasi medis bagi korban ini. Karena kita tidak dapat dari pihak rumah sakit itu, maka kemudian LPSK mencari rujukan lain dari rumah sakit private. Maka jatuhnya memang nilainya cukup besar. Disitulah pandangan kami mengenai apa sebabnya ada gap yang besar antara yang diajukan oleh LPSK dengan yang diputuskan oleh hakim. Izin pindah kepada pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Dr. Iwayan Sudirta, FPDIP. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan beliau Wayan. Pertama adalah tentang ketidaksempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Jungto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Beliau Wayan bertanya apa kekurangan dari undang-undang itu. Sejauh pengalaman kami, ada beberapa kelemahan yang ada di dalam undang-undang itu. Pertama adalah misalnya yang berkaitan dengan kewenangan LPSK. Kami menilai bahwa kewenangan yang ada di situ pada umumnya adalah kewenangan yang pasif. Meskipun demikian, LPSK tidak henti-hentinya mencari terobosan supaya kewenangan yang pasif itu dalam langkah yang konkret bisa juga diikuti dengan terobosan yang diterima oleh APH. Ambil contoh misalnya dalam perkara pendampingan LPSK pada perkara Ferdy Sambo, di mana LPSK melakukan terobosan dan meyakinkan APH bahwa ini sebetulnya saudara Eliezer ini adalah korban. Kelemahan yang kedua yang ada di dalam undang-undang tersebut adalah mengenai kehadiran LPSK di dalam sistem peradilan pidana yang agak abu-abu. Kami menyatakan agak abu-abu karena di satu sisi sebetulnya dalam isu restitusi misalnya, kehadiran LPSK sudah hadir sejak awal. Tetapi di luar itu, kehadiran LPSK bisa hadir sejak awal apabila komunikasi, koordinasi, dan sinergi itu berjalan baik dengan APH. Lanjut pindah ke pertanyaan yang kedua, mengenai hambatan kerja personil di LPSK. Izinkan kami menyampaikan bahwa secara umum hambatan kerja personil di LPSK adalah masih belum seimbangnya antara jumlah personil dengan jumlah terlindung atau saksi dan korban yang harus dilindungi oleh LPSK. Pada waktu kami masuk tahun 2019, jumlah personil itu hanya sekitar 300. Puji Tuhan, alhamdulillah, berkat dukungan anggaran dari Bapak Ibu anggota Dewan, personel itu terus bertambah, saat ini sudah mendekati 500, dan puji Tuhan sekali lagi, pada tahun anggaran 2024, LPSK diizinkan untuk merekrut personel baru sekitar 200 personel. Mudah-mudahan dengan bertambahnya kekuatan personel itu, kerja-kerja LPSK akan menjadi semakin cepat, semakin akurat, dan bisa memenuhi harapan saksi dan korban untuk mengadilkan keadilan. Pertanyaan ketiga adalah mengenai terobosan apa yang sudah dilakukan oleh LPSK dalam masa kepemimpinan 5 tahun ini. Terobosannya relatif banyak, Billy Wayan, sejauh yang kami ingat. Pertama misalnya adalah terobosan mengenai pengembangan organisasi. Pada waktu kami masuk, organisasi di LPSK masih relatif sederhana. Hanya terdiri dari 2 biro,
saat ini sudah kami kembangkan menjadi 4 biro. Pada waktu kami masuk, kantor perwakilan belum ada, pada saat ini sudah terbentuk 2 dan akan bertambah 3 lagi menjadi 5. Terobosan yang lain, kami menginisiasi bersama dengan kementerian lembaga terkait mengenai perlunya menyempurnakan aturan mengenai justice collaborator. Inisiasi dari LPSK pada waktu itu sebetulnya adalah hanya berbentuk perpres. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah, APH yang lain memandang bahwa karena peran justice collaborator itu akan sangat strategis, maka sebaiknya Perpres mengenai JC ditingkatkan menjadi RPP. Dan puji Tuhan, nanti bentuknya akan menjadi RPP. Terobosan lain yang telah kami lakukan adalah seperti tadi kami sampaikan, pada masa kepemimpinan 2019-2024, kami menyadari bahwa LPSK harus didukung oleh banyak personil, maka kami mengembangkan keberadaan sahabat, saksi, dan korban, yang tadi sudah kami sampaikan, jumlahnya sudah mencapai 500 lebih, dan tersebar di sekitar 7 wilayah. Yang keempat, kami juga sekarang ini sedang mengembangkan yang namanya Pusat Perlindungan, Pelatihan, dan Pendidikan yang sedang kami bangun di daerah Jawa Barat. Nah, di dalam pusat ini nantinya rencananya juga akan ada fasilitasi untuk persidangan online, khususnya bagi saksi dan korban yang ditempatkan di sana. LPSK yakin, LPSK berharap dengan ada fasilitasi persidangan online di situ, maka akan menjadi mempermudah saksi dan korban untuk hadir sidang secara online. Ini adalah amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang antara lain mengatakan bahwa saksi dan korban itu berhak untuk menyampaikan keterangan di persidangan, tidak harus berhadapan langsung dengan tersangka atau terdakwa. Izin pindah pertanyaan berikutnya, menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya. Ada satu yang belum dijawab. Jika saudara terpilih, terobosan apa yang saudara punya, gagasan apa yang saudara punya mengatasi berbagai kekurangan yang ada? Ya, langsung ditanggapi, Pak. Baik, terima kasih Bli Wayan. Terobosan yang akan kami lakukan jika kami terpilih kembali sebagai pimpinan LPSK, pertama tentu saja adalah menyelesaikan terobosan-terobosan yang kemarin sudah dimulai. Tadi sudah kami sampaikan bahwa pembentukan kantor perwakilan itu kami sebetulnya pernah mengusulkan kepada Menpan RB ada di 10 tempat. Dan sekarang baru terwujud 5. Kami akan dorong supaya nantinya bisa ada kantor perwakilan di 10 tempat. Terobosan yang kedua adalah kami akan bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait untuk menginisiasi amandemen kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Prosesnya ini sudah kami lakukan, Bli. Kami sudah mulai melakukan FGD dengan semua stakeholder mengenai apa dari kelemahan ini dan apa yang perlu dikuatkan untuk lembaga perlindungan saksi dan korban. Terobosan yang ketiga yang akan kami tawarkan adalah tentang penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Kami terus setiap tahun mengembangkan teknologi informasi dan pada saat ini kami sedang mengembangkan teknologi informasi yang namanya Simpusaka, Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, melalui Simpusaka ini kami berharap bahwa ada sinergitas secara teknologi informasi bersama-sama dengan APH mengenai isu-isu tertentu di dalam perlindungan saksi dan korban, misalnya dalam kaitannya dengan restitusi, dalam kaitannya dengan pengajuan klaim biaya perlindungan saksi dan korban, dan sebagainya.
dan sebagainya. Saya Demikian ingatkan, beberapa Pak, terobosan. Waktunya 10 menit lagi ya Bapak ya, 9 bahkan 9 menit. Baik, terima kasih pimpinan. Lanjut pindah kepada pertanyaan dari Pak Supriyansa, F Partai Golkar. Pertama, mengenai apa sebabnya perbedaan antara permohonan dengan pendampingan yang menurut data yang dibaca oleh Bang Supriyansa tadi cukup besar. Izin meluruskan Bang Supriyansa, berkaitan dengan data dapat kami sampaikan bahwa sebetulnya perlindungan yang diberikan kepada satu orang saksi dan korban itu tidak hanya satu program perlindungan saja. Kadang-kadang satu saksi dan korban itu bisa menikmati program perlindungan yang jumlahnya 3 atau 4. Tadi sudah kami sampaikan di dalam PPT, seorang saksi dan korban kadang-kadang memperoleh sekaligus. Di situ ada pendampingan persidangan, di situ diberikan perlindungan fisik, di situ diberikan perlindungan berupa pendampingan psikologis, dan sebagainya. Sehingga kalau dijumlah tentang jumlah program perlindungannya per satu orang saksi dan korban, itu jumlahnya akan lebih besar dibandingkan dengan yang ada di dalam data. Lanjut pertanyaan yang kedua dari Bang Supriyansa mengenai korban dari penyandang disabilitas. Strategi LPSK tentu saja adalah menjamin kerjasama dengan stakeholder, Bang Supriyansa. Nah, salah satu stakeholder yang dijalin kerjasamanya oleh LPSK adalah NGO yang berkaitan dengan pendampingan khusus teman-teman difabel. Ya, kita melihat di beberapa daerah ada yang namanya Sabda. Ya, kita bekerja sama erat dengan organisasi profesi ini khusus untuk pendampingan disabilitas. Yang kedua, kita juga menjalin kerjasama dengan organisasi profesi yang berhubungan dengan soal penerjemahan. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bang Supriyansa, bahwa pada kasus-kasus tertentu di mana profil saksi dan korban itu berasal dari daerah, kadang-kadang mereka kurang memahami bahasa Indonesia. Lanjut pindah kepada pertanyaan dari F Gerindra, Mbak Siti Nuriskah Putri Jaya. Pertanyaannya ada yang sama, pertama tentang kelemahan LPSK, izin tadi sudah kami jelaskan, Mbak Siti. Yang kedua adalah tentang TPPO job variant yang saat ini sedang terjadi dan sering dipublikasikan di media. Apa langkah LPSK untuk memitigasi atau merespon gejala-gejala seperti itu? Secara umum ada dua, Ibu Siti. Langkah internal LPSK, LPSK kedepannya akan membentuk dan memperkuat Satgas TPPO di internal LPSK. Langkah eksternalnya adalah LPSK akan mengoptimalkan koordinasi sinergi LPSK di dalam gugus tugas pencegahan dan penanggulangan TPPO, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa gugus tugas PPT-PPO ini sudah eksis sejak tahun 2008, dan ini keberadaannya perlu terus dipertahankan dan perlu terus dioptimalkan, khususnya mengenai anggaran dan koordinasinya. Lanjut pindah, pertanyaan berikutnya dari Bapak Pak Nurdin, mohon maaf saya cari nama lengkap. Dr. Andes M. Nurdin, ada di nomor paling atas Bang, mohon maaf. Ya. Pertanyaan dari Dr. Andes M. Nurdin adalah tentang bagaimana strategi LPSK agar jangkauannya sampai di seluruh Indonesia. Izin Bang, tadi sudah kami sampaikan LPSK sudah berhasil mengembangkan sahabat saksi dan korban yang terbentuk di 7 wilayah dengan jumlah
anggota sekitar 550 orang. Mudah-mudahan ini akan memenuhi harapan publik supaya LPSK hadir lebih cepat di seluruh pelosok tanah air. Izin pimpinan sidang, sepertinya semua sudah kami jawab. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, terima kasih. Sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya kami minta kepada calon anggota LPSK untuk menandatangani surat pernyataan yang telah kami persiapkan. Dipersilakan. Mana suratnya? Oh ya, tanda tangan ya. Dengan selesainya penandatanganan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon anggota LPSK atas kehadirannya. Selanjutnya Anda dapat meninggalkan ruangan ini. Terima kasih pimpinan sidang, terima kasih semua anggota Dewan. Kami siap bersinergi, kami siap menerima kritik dan saran dari pimpinan dan anggota Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siap. Tolong petugas yang berikutnya